wabarakatuh. Saya Rika Novianti bersama rekan saya Putri Saipah akan membahas materi tentang utang jangka pendek, di mana di dalamnya terdapat 4 subbab. Yang pertama, pengertian utang yang akan dibahas oleh saya sendiri. Yang kedua, ada karakteristik utang jangka pendek yang akan dibahas oleh Putri Saipah. Yang ketiga, ada jenis utang jangka pendek yang akan dijelaskan oleh saya. Dan yang terakhir, ada pengelompokan utang yang akan dijelaskan oleh Putri Saipah. Materi pertama tentang pengertian utang. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa utang adalah suatu kewajiban yang memang harus dipenuhi. Begitu juga di dalam suatu perusahaan bahwa utang adalah suatu kewajiban yang memang harus dibayar oleh perusahaan tersebut untuk membayar sejumlah uang ataupun jasa di masa yang akan datang akibat transaksi di masa lalu. Dengan begitu, utang jangka pendek adalah utang atau kewajiban yang memang harus dilunasi dalam tempo kurang dari 1 tahun. Termasuk dalam kelompok ini adalah utang usaha, utang dividen, dan utang lainnya. Suatu perusahaan yang sering meminjam uang dalam jangka waktu pendek biasanya bertujuan untuk operasi di luar pembelian bahan baku atau barang dagangan yang memang melibatkan utang usaha. Dan kebanyakan kasus yang seperti itu dibuktikan pada Wesel Promise, di mana Wesel Promise itu adalah perjanjian tertulis yang secara resmi untuk membayar sejumlah uang yang akan dibayar di masa yang akan datang, dan biasanya dicatat pada pembukuan atau pembuktian debitor sebagai wesel bayar. Oleh sebab itu, setiap perusahaan dalam mengambil keputusan untuk menggunakan hutang itu harus memperhatikan dan mempertimbangkan antara modal yang telah dikeluarkan sendiri atau dari dalam perusahaan itu sendiri dengan modal dari luar. Karena dengan adanya peningkatan utang akan sangat mempengaruhi terhadap besar kecilnya laba yang akan didapatkan bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya, bagian yang B, yaitu karakteristik utang jangka pendek dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adanya peristiwa-peristiwa sebelumnya sehingga dapat menimbulkan utang di masa sekarang. Yang kedua, kewajiban yang ditanggung berupa kewajiban untuk menyerahkan uang, barang, atau jasa. Yang ketiga, nilai kewajiban dinyatakan dalam bentuk kesatuan uang. Yang keempat, kewajiban ditentukan oleh kedua pihak, yang terutang atau yang terpiutang. Materi ketiga adalah jenis utang jangka pendek. Yang pertama ada utang dagang. Utang dagang merupakan utang yang terjadi akibat transaksi pembelian barang, baik itu barang untuk diolah maupun dijual lagi. Dan biasanya utang ini tidak disertakan suatu dokumen perjanjian. Ini untuk soal utang dagang, dengan jurnal pembelian berada di debit dan utang dagang berada di kredit. Yang kedua adalah utang wesel, di mana utang wesel ini adalah surat utang yang disertai dengan dokumen perjanjian. Karena utang wesel ini bisa dikatakan lebih formal dari utang lainnya. Karena utang wesel ini disertai dengan surat, maka dapat dijual oleh pemegangnya, tetapi tidak merubah jumlah utang yang harus dibayarkan. Di dalam utang wesel ada contoh wesel tidak berbunga dan juga wesel berbunga. Ini adalah contoh wesel tidak berbunga. Ini adalah contoh wesel berbunga. Di dalamnya terdapat perhitungan yang lebih terperinci dibandingkan wesel tidak berbunga. Yang ketiga adalah utang dividen. Utang dividen timbul jika pembagian laba diumumkan oleh perseorangan. Oleh karena itu, hutang dividen termasuk dalam hutang lancar. Perhatikan baik-baik ya contoh dari utang dividen.
keempat ada pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan ini adalah pajak yang dikenakan pada seorang karyawan yang memiliki penghasilan di perusahaan tersebut. Kemudian perusahaan tersebut menyetorkan hasil pemungutannya ke kas negara. Contoh pajak penghasilan: gaji berada di debit, utang PPh berada di kredit, dan kas berada di kredit. Yang terakhir ada pendapatan diterima di muka, yaitu penghasilan dari penjualan barang atau penyerahan jasa yang diterimanya terjadi di muka sebelum penyerahan barang atau jasa berlangsung. Selanjutnya bagian yang D, ada pengelompokan utang. Pengelompokan utang dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada utang usaha. Utang usaha yaitu utang yang berasal dari transaksi pembelian barang atau jasa untuk memperoleh pendapatan perusahaan. Nah, contohnya pembelian barang dagang yang dilakukan secara kredit atau bayarnya secara kredit dapat menghasilkan utang bagi perusahaan. Nah, jadi ini contoh soalnya. Jadi pada tanggal 19 Mei 2012 itu saat pembelian barang dilakukan. Nah, jadi pembelian barang itu sebesar 30 juta berada di debit, utang usaha berada di kredit. Nah, jadi pada tanggal 5 Juni tahun 2012 itu pelunasan utang usaha. Nah, jadi utang usahanya itu sebesar 30 juta, kasnya sebesar 29.400 dan potongannya 600.000. Potongan 600.000 itu dari 30 juta diambil 29.400. Nah, yang kedua ada utang bank. Utang bank itu utang yang timbul dari transaksi pemberian pinjaman bank kepada perusahaan. Nah, biasanya utang bank ini mencakup persyaratan, jangka waktu pinjaman, dan bunga pinjaman yang dibebankan. Nah, ini contoh soalnya. Di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama itu pada tanggal 1 April 2012 itu saat kredit dari bank yang sudah diterima. Nah, jadi kasnya ini 500.000 berada di debit, utang banknya 500.000 berada di kredit. Nah, yang kedua pada tanggal 1 Mei 2012 itu saat beban bunga dibayarkan. Nah, jadi beban bunganya itu sebesar 24% per tahun yang dibebankan. Nah, itu sekitar 10 juta. Nah, jadi itu ditaruh di debit dan kasnya berada di kredit sebesar 10 juta. Yang ketiga ada wesel bayar. Wesel bayar itu utang yang disertai dengan janji tertulis kepada pihak kreditornya untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang dalam jumlah yang sudah disepakati beserta bunga yang sudah ditentukan. Nah, ini contoh soal untuk yang wesel bayar pada tanggal 1 Februari 2012 itu saat wesel diterbitkan. Nah, jadi kas itu sebesar 300 juta berada di debit, wesel bayarnya berada di kredit sebesar 300 juta. Dan pada tanggal 1 Juni 2012 itu saat wesel bayar jatuh tempo. Nah, beban bunga yang ditanggung itu sebesar 36 juta berada di debit, dan wesel bayar 300 jutanya itu berada di debit juga. Kas sebesar 336 juta berada di kredit. 336 juta itu dari hasil wesel bayar ditambah dengan beban bunga. 300 juta ditambah 36 juta hasilnya 336 juta. Yang keempat ada obligasi. Obligasi itu surat utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang berisi untuk kesediaannya membayar sejumlah uang di masa mendatang beserta bunga yang sudah ditetapkan sebelumnya atau yang sudah dijanjikan sebelumnya. Yang kelima ada utang dividen. Utang dividen yaitu kewajiban suatu perusahaan kepada para pemegang sahamnya untuk membayar di masa mendatang, baik dalam bentuk kas maupun bentuk surat berharga ataupun saham. Nah, ini contoh soal yang kelima yaitu utang dividen. Nah,
Cara penulisannya seperti ini. Jadi tanggal 31 Desember 2010 laba ditahan itu sebesar 1.500.000 dan utang dividennya sebesar 1.500.000. Tanggal 15 Januari 2011 itu utang dividen akan dibayar di tanggal 15. Cara penulisannya sama seperti yang di atas, utang dividen sebesar 1.500.000 dan kas 1.500.000. Yang keenam ada utang pajak. Utang pajak yaitu utang perusahaan yang timbul akibat perusahaan itu belum membayar pajak yang dikenakan sesuai perundingan yang berlaku. Nah, seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Ini contoh soal untuk yang utang pajak. Nah, cara penulisannya seperti ini. Jadi pada tanggal 12 Mei 2012, kasnya itu sebesar 22 juta dan penjualannya itu sebesar 20 juta. Nah, kas ini berada di debit dan penjualan berada di kredit. Nah, dan utang PPN-nya itu sebesar 2 juta. Itu hasil dari 22 juta diambil 20 juta. Jadi utang PPN sebesar 2 juta. Cukup sekian materi yang telah kami sampaikan. Saya bersama rekan saya Rika Novianti. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.